warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat. Kita semua tahu anak-anak, sampai saat ini wabah COVID-19 masih melanda di daerah kita. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama. Semoga wabah itu segera berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung dalam proses pembelajaran seperti yang kalian harapkan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab kedua, yaitu teks cerita fantasi. Apakah teks cerita fantasi itu anak-anak? Sebenarnya kalian sudah pernah membaca teks cerita fantasi. Bahkan mungkin sering membacanya. Hanya kalian belum pernah memahami bahwa yang kalian baca itu berupa teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang bersumber dari imajinasi, khayalan, atau angan-angan pengarangnya. Dan peristiwa yang diceritakan adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi atau bersifat khayal. Tokoh dalam cerita fantasi adalah tokoh fiktif, hanya ada dalam imajinasi pengarang. Dalam cerita fantasi, pengarang bisa mengembara ke alam supranatural atau adikodrati. Selanjutnya adalah unsur cerita fantasi. Unsur yang membangun cerita fantasi memiliki ciri khas yang tidak dimiliki cerita fiksi yang lain. Maksudnya adalah cerita fantasi ini berbeda dengan cerita fiksi, cerpen, novel, drama, dan yang lainnya. Ciri unsur cerita fantasi yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Dalam cerita fantasi, tema atau ide cerita diambil dari daya khayal atau imajinasi atau irisan dunia nyata dan dunia khayali. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa yang terjadi bersifat supranatural, aneh, ajaib, atau misterius. Yang ketiga, yaitu latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Ketiga hal itu yang melatar belakangi cerita atau peristiwa. Cerita fantasi menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Menggunakan dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu tokoh. Tokoh di sini memiliki sifat yang unik. Misalnya memiliki kesaktian, mengalami peristiwa yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, alur atau plot. Rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keenam, cerita. Di sini bersifat fiktif atau khayal, bukan kejadian nyata atau kejadian nyata yang diberi fantasi. Yang ketujuh yaitu bahasa. Bahasanya variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Jenis cerita fantasi. 1. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, yaitu ada fantasi total. Berisi cerita yang seluruhnya merupakan imajinasi atau khayalan pengarangnya, tidak terjadi dalam dunia nyata. Dan yang B, fantasi sebagian atau irisan.
berisi cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian lagi mengambil dari kehidupan nyata. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Dibagi menjadi dua. A. Fantasi sejaman, yaitu berisi cerita yang hanya terjadi pada satu zaman atau masa. Misalnya, cerita yang terjadi hanya pada masa lampau saja, masa kini saja, atau masa yang akan datang saja. B. Fantasi lintas waktu, berisi cerita yang terjadi pada dua zaman atau masa yang berbeda. Misalnya, cerita masa kini dengan masa lampau, masa kini dengan masa yang akan datang. Demikianlah anak-anak penyampaian yang sudah Bu Dewi sampaikan tentang teks cerita fantasi. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi. Jaga kesehatan anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.